Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriadi Ramadhani, NPM 2013053026, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan inklusi sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Dalam penerapan konsep pendidikan inklusi di setiap lembaga pendidikan, sangat diperlukan yang namanya kegiatan manajemen pendidikan inklusi. Dalam manajemen pendidikan inklusi ini ada beberapa bagian atau konsep pendidikan yang menjadi sarana dan tujuan dalam pendidikan inklusi. Dalam kegiatan manajemen pendidikan inklusi ini ada yang harus disesuaikan dan juga dimodifikasi. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pendidikan inklusi, terus kemudian apa itu sekolah inklusi. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan inklusi dan juga tujuan dari manajemen pendidikan inklusi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan inklusi. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO yang berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu ada pengertian sekolah inklusif. Pengertian sekolah inklusif adalah sekolah biasa atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak formal maupun anak berkebutuhan khusus. Pengertian tersebut menurut Alimin Z dan Permanarian pada tahun 2005. Kemudian ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemerintah melalui PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang-undang tentang pendidikan inklusif dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusif ini pun telah dilakukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam pendidikan inklusi. Antara lain yang pertama ada berkembangnya kepercayaan diri pada anak, merasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pembelajaran yang diperolehnya di sekolah dengan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga ada anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu masih pendidikan inklusi. Tapi ini yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi. Antara lain yaitu yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Yang kedua yaitu keterampilan dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga ada bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, anak dalam situasi beragam. Selanjutnya yaitu mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasi berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian ada pengertian manajemen.
Yang pertama yaitu pengertian manajemen menurut Hasibuan tahun 2010 halaman 9 mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada manajemen menurut Terry dalam Nawawi tahun 2011 halaman 11 adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Terus yang terakhir ada manajemen menurut Niti Semito pada tahun 2019 halaman 2011 halaman 11 yaitu adalah manajemen adalah suatu ilmu atau seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Kemudian di sini ada pengertian manajemen inklusif. Pengertian manajemen inklusif merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan hal lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah selaku pemimpin dalam sebuah organisasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran inklusif yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen pendidikan inklusi. Dalam buku Bunga Rampai, Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik yang disusun oleh Udin Saifuddin S., editor 2019 halaman 19 dikemukakan beberapa tujuan dari manajemen pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Manajemen dilakukan untuk membantu pendidik agar mampu menghasilkan output yang banyak. Yang kedua yaitu kualitas atau mutu hasil pendidikan pun harus memiliki kemampuan atau kualifikasi yang mampu menyamai bahkan melebihi harapan pendidikan sehingga akan memberikan kepuasan. Yang ketiga ada efektivitas, yaitu manajemen merupakan kegiatan yang akan menciptakan atau membantu mengetahui tolak ukur keberhasilan tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada efisiensi. Manajemen membantu dalam proses mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dalam mencapai tujuan kependidikan berbanding antara input dan juga output. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan inklusi merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam buku Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik dikemukakan bahwa tujuan dari manajemen pendidikan inklusi itu itu antara lain ada produktivitas, kualitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.